Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Yuda Prasetyo dari kelas 5 TBIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari UAS pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan peran guru dalam pengembangan kurikulum pada model administratif, model grassroots, dan model campuran atau ekletik. Yang pertama, pada model administratif. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan yang menggunakan prosedur administrasi. Model pengembangan ini bersifat sentralisasi. Cara kerjanya yaitu dari atasan pada bawahan atau top down. Kerjanya model ini adalah pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawasan pendidikan, yaitu kepala sekolah dan staf pengajar inti. Panitia pengarah ini juga bertugas merencanakan, memberikan pengarahan tentang garis besar kebijakan, juga menyiapkan tentang rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan. Selesai pekerjaan tersebut juga untuk menunjuk kelompok kerja sesuai dengan keperluan para anggota. Kelompok kerja ini umumnya terdiri atas staf pengajar dan spesialis kurikulum. Tugasnya yaitu menyusun tujuan khusus, isi, dan kegiatan belajar. Hasil dari pekerjaan ini direvisi oleh panitia pengarah. Bila dipandang perlu, maka akan diadakan uji coba untuk meneliti kelayakan pelaksanaannya. Uraian mengenai model pengembangan kurikulum administratif dapat ditandai bahwa ada dua kegiatan di dalamnya, yaitu kegiatan penyiapan para pelaksana kurikulum melalui berbagai bentuk pelatihan agar dapat melaksanakan kurikulum dengan baik, dan kegiatan evaluasi. Lalu yang kedua tentang model grassroots. Model grassroots ini yaitu model yang dimulai dari bawah, yang mana dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model grassroots lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju bagian-bagian yang lebih besar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum pada model grassroots. Di antaranya yaitu guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Lalu guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. Lalu guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Kemudian seiringnya pertemuan pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip maupun rencana-rencana. Ada beberapa hal yang harus diantisipasi dalam model grassroots ini. Di antaranya adalah akan bervariasinya sistem kurikulum di sekolah karena menerapkan partisipasi sekolah dan masyarakat secara demokratis. Sehingga apabila tidak terkontrol, tidak ada kendali mutu, maka cenderung banyak mengabaikan kebijakan dari pusat. Lalu yang ketiga adalah model campuran atau model ekletik. Model ini yaitu model pengembangan kurikulum yang memuat beberapa teori dan metode yang berbeda. Adapun kunci keberhasilan dari metode pengembangan ini adalah dari peran guru itu sendiri, di mana guru dituntut untuk bisa memilih metode yang sesuai dengan kondisi pembelajaran di kelas, serta sesuai dengan bagaimana siswa di kelas. Dan dari pengertian ketiga model pengembangan kurikulum di atas, dapat diketahui terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara model administratif, model grassroots, dan model campuran. Di mana pada model administratif dibuat dari atas, yang mana yang dibuat adalah dari yang pejabat yang berwenang. Kemudian sekolah juga dianjurkan menggunakan kurikulum tersebut tanpa memandang bagaimana kondisi sekolah.
tentang apakah siap dengan kurikulum yang disodorkan tersebut atau tidak. Sedangkan pada model grassroots ini berasal dari bawah, yang mana berasal dari guru-guru di sekolah, sehingga kurikulum yang disusun dan dihasilkan tersebut berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di masing-masing sekolah. Kemudian pada model campuran, yakni guru dituntut untuk bisa memilih metode yang digunakan agar bisa sesuai dengan kondisi yang ada di kelas. Lalu jawaban untuk pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar, apa urgensinya bagi pendidikan di Indonesia, dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tersebut. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa dalam menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja nantinya. Kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep Merdeka Belajar ini tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Kurikulum Merdeka Belajar pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya juga menjadikan mahasiswa untuk lebih dapat bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang ada di luar kelas. Jadi mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar tentang caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa yang akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Lalu apa urgensinya bagi pendidikan di Indonesia? Salah satu urgensinya itu karena faktor berkembangnya era digital yang menuntut para peserta didik untuk mengikuti agar tidak tertinggal. Diharapkan nantinya para peserta didik dapat menguasai soft skill dan hard skill yang baik agar dapat dibutuhkan di era digital yang terus berkembang ini. Lalu kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar antara lain yaitu menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil, lalu memberikan wadah pada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan bisa mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Kemudian kekurangan dari kurikulum Merdeka Belajar yaitu dinilai belum begitu matang dalam persiapan, kemudian pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik, serta persiapan SDM atau sumber daya manusia yang belum terstruktur. Kemudian jawaban untuk soal nomor 3 yaitu analisislah mengapa seorang guru memerlukan RPP dalam pembelajarannya dan apa saja komponen yang harus ada dalam RPP dan memberikan dasar teoritisnya. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sangat penting dilakukan oleh setiap guru, karena di dalam perangkat atau RPP tersebut memuat tentang tujuan dari pembelajaran, yang mana setiap pokok bahasan akan memiliki tujuan yang berbeda. Selain itu, RPP juga memuat tentang perencanaan bahan, perencanaan alat peraga, metode pengajaran, dan prosedur pembelajaran. Oleh karena itu, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi serta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian komponen utama yang harus ada dalam RPP ini adalah yaitu tujuan, yang mana pada tujuan itu sendiri berisikan kompetensi, indikator, dan tujuan dari pembelajaran. Lalu yang kedua
yaitu materi, yakni mengenai materi apa yang hendak disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu ada prosesnya, yang mana proses dari pembukaan hingga penutup, serta metode dan media apa yang hendak digunakan dalam pembelajaran. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu evaluasi, yang mana untuk mengetahui apakah tujuan dari pembelajaran tersebut telah tercapai atau belum. Kemudian mengenai dasar teoritisnya adalah dari Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.